bangsa Portugis ke Nusantara dengan ekspedisi, Bartolomeu Dias menjadi orang Eropa pertama yang berhasil mengelilingi Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika pada tahun 1488. Meskipun ia tidak mencapai India atau Asia Tenggara, penemuannya membuka jalur laut ke timur tanpa harus melalui darat yang dikuasai oleh bangsa lain. Perjalanan itu kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama, yang berhasil melanjutkan penemuan Dias. Ia memimpin ekspedisi yang berhasil mencapai Calicut, India pada tahun 1498, melalui rute yang ditemukan oleh Dias. Keberhasilan dibukanya jalur perdagangan laut langsung antara Eropa dan Asia. Penemuan ini menjadi awal dari dominasi Portugis di jalur perdagangan rempah-rempah. Setelah itu, Alfonso de Albuquerque adalah seorang laksamana dan ahli strategi militer yang berperan penting dalam mengukuhkan kekuasaan Portugis di Asia. Ia dikenal karena berhasil menaklukkan beberapa wilayah strategis, termasuk Malaka pada tahun 1511, khususnya dalam perdagangan rempah-rempah terpenting di Nusantara. Penjelajah bangsa Spanyol ke arah timur dimulai dengan pelayaran Christopher Columbus pada tahun 1492. Lalu ia berlayar atas perintah Ratu Isabella dari Spanyol untuk mencari rute alternatif ke Asia. Meskipun tidak mencapai Asia, ekspedisinya membuka jalur baru dan memicu eksplorasi lebih lanjut oleh bangsa Spanyol. Meskipun dikenal sebagai penjelajah yang memimpin ekspedisi pertama yang mengelilingi dunia, Magellan sendiri tidak pernah mencapai wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Ia meninggal di Filipina pada tahun 1521. Armada Magellan yang melanjutkan pelayaran di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano kemudian mencapai Maluku. Setelah Magellan meninggal, Elcano mengambil alih komando dan berhasil membawa armadanya kembali ke Spanyol. Pelayaran ini merupakan pelayaran pertama yang mengelilingi dunia. Armada Elcano juga sempat berdagang di Maluku, yang merupakan bagian dari Nusantara. Ia adalah pemimpin ekspedisi Belanda pertama yang berhasil mencapai Nusantara pada tahun 1595. Tujuannya adalah untuk mencari rempah-rempah dan membuka jalur perdagangan baru. Ekspedisi ini menandai awal penjajahan Belanda di Indonesia. Ia adalah seorang penjelajah yang terkenal dengan usahanya mencari jalur laut utara ke timur. Meskipun ia tidak berhasil mencapai Nusantara, namun ia adalah tokoh penting dalam sejarah penjelajahan Belanda dan memberikan kontribusi pada pemetaan wilayah Arktik. Ia memimpin ekspedisi kedua Belanda ke Nusantara pada tahun 1598 sampai 1600. Ekspedisinya lebih sukses daripada ekspedisi Hothman, berhasil mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah dan menjalin hubungan dagang yang lebih baik dengan penduduk setempat. Kesimpulan, sejak abad ke-13, rempah-rempah memang merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Hal ini mendorong orang-orang Eropa berusaha mencari harta kekayaan ini, sekalipun menjelajah samudra. Keinginan ini diperkuat dengan adanya jiwa penjelajah. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa penjelajah, terutama untuk menemukan daerah-daerah baru. Mereka berlomba-lomba meninggalkan Eropa. Mereka yakin bahwa jika berlayar ke satu arah, maka mereka akan kembali ke tempat semula.